Shalom saudara, kembali berjumpa dengan saya dalam program Rasakan Sentuhan Hati Bapa. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, dan biarlah ini boleh menguatkan setiap kita semua yang mendengarkan, termasuk saya yang menyampaikan. Saudara, kita harus memahami seperti beberapa waktu tayangan yang lalu yang saya pernah sampaikan pada saudara, sudah cukup lama saudara ya, bahwa manusia ini dimensinya terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan sekali lagi musuh kita adalah kuasa kegelapan. Sebagai orang percaya, peperangan kita bukan peperangan di alam nyata. Musuh kita bukan mertua kita, musuh kita bukan istri kita, bukan suami kita, bukan orang-orang yang membenci kita. Musuh kita sebagai orang Kristen adalah kuasa kegelapan, kuasa iblis yang ada di alam roh. Dan mari pastikan setiap saudara memenangkan peperangan roh dan kita mengalahkan kuasa kegelapan, bukan manusia. Ya. Seperti firman Tuhan berkata bahwa musuh kita bukanlah darah dan daging. Artinya musuh kita bukan orang-orang yang bahkan membenci kita. Kita harus mendoakan mereka dengan kasih. Nah saudara, yang saya mau sampaikan pada hari ini pengajaran firman Tuhan. Saya juga ingin sedikit memberikan share, saya ingin memberikan sumbangsih dan berbagi kepada setiap rekan-rekan semua. Khususnya bagi Bapak Ibu Saudara. Engkau sebagai pemimpin-pemimpin gereja, engkau sebagai ketua komsel, mungkin engkau sebagai dosen di STT, saya tidak ada apa-apanya. Saya mungkin tidak jauh lebih pandai dari saudara, tetapi sebagai hamba Tuhan pun saya ingin membagikan di mana Tuhan mengajar saya dan Tuhan memberikan formula yang baru secara efektif dalam menyampaikan pastoral counseling. Di dalam pertumbuhan gereja, saudara, sangatlah penting gereja bukan sekedar menyuguhkan fasilitas yang ada dalam ibadah saja. Kalau kita sadar pada masa pandemi COVID-19 saat ini, COVID-19 yang Delta sudah berlalu dan ada beberapa kita kembali yang beribadah secara onsite, kembali bekerja, tidak lagi WFH. Tetapi pada saat ini tiba-tiba muncul varian yang baru, Omicron. Ada beberapa yang mulai ketar-ketir dan takut lagi saudara, sehingga ada beberapa yang yang online kembali ibadahnya atau ada yang WFH kembali. Jadi artinya saudara bahwa saya percaya bahwa apa yang saya ingin sampaikan kepada saudara adalah merupakan sumbangsi saya, di mana Tuhan mengajar saya mendapatkan sebuah pengajaran dari Tuhan dalam pelayanan saya sebagai seorang konselor. Saya sampaikan ini pada saudara sebab saya melihat setiap masalah, setiap pergumulan yang dihadapi oleh seseorang tak pernah lepas tentunya dari psikis orang tersebut. Sangatlah penting juga dalam pelayanan pastoral counseling kita, ya gereja-gereja Tuhan, tadi saya singgung saudara, sangat penting gereja-gereja Tuhan juga tidak hanya menyuguhkan fasilitas dalam ibadah saja, khususnya pada masa-masa yang sekarang ini semakin kita pada akhir zaman, semakin pergumulan banyak, semakin tekanan banyak. Saya di lapangan banyak menjumpai orang yang depresi dan stres saudara, tidak hanya yang tua bahkan anak-anak muda. Ya bervariasi masalahnya saudara, tetapi gereja juga harus dipanggil untuk bisa memfasilitasi mereka di dalam pastoral counseling. Jadi gereja perlu memperlengkapi setiap aktivisnya, setiap pelayan-pelayannya untuk bisa melayani secara pastoral counseling. Dan sangat penting pastoral counseling tidak menjadi pastoral counseling yang kaku, tetapi betul-betul bisa berkolaborasi, berdampingan. Salah satunya kita belajar sebab apapun Tuhan bisa pakai menjadi alat untuk kita bisa sedikitnya dengan jeli dan piawai dalam menganalisa setiap masalah konseli atau setiap masalah jemaat karena sangat bervariasi. Kalau Bapak Ibu belajar psikologi, saudara, saya bukan keluaran mahasiswa psikologi, tapi karena saya suka belajar behavior orang, jadi saya juga magister pastoral counseling, saya sangat menyukai akan hal ini. Sehingga saya mau sampaikan begini saudara. Semakin akhir zaman, semakin banyak masalah dan pergumulan, besar kecil, masalah yang sangat sulit, masalah yang mungkin mudah dipecahkan. Semakin banyak masalah, maka semakin
berwarna juga, semakin bermacam juga mental disorder yang terus berkembang. Makanya kalau di dunia psikologi dari buku DSM-4 menjadi DSM-5 ya, yang tahu sekolah psikologi pasti tahu saudara ya. Karena perkembangan mental disorder seseorang makin bertambah karena semakin banyaknya masalah. Nah, hal ini juga perlu kita perhatikan agar kita semuanya bisa dengan piawai dalam menganalisa masalah. Nah, salah satunya apa yang saya mau sampaikan pada saudara hari ini, dari semua banyak masalah, ada satu sumber masalah yang dialami oleh banyak manusia, tapi tidak disadari. Masalah itu banyak saudara ya, ada yang datang dari eksternal, masalah dari luar yang tak terduga, contohnya musibah ya, musibah banjir, musibah tsunami, termasuk pandemi COVID-19 ini kan tidak ada yang menduga saudara. Ya, beberapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, siapa yang menduga ada pandemi COVID-19 Delta yang begitu banyak makan korban dan sudah mulai reda, melandai, muncul lagi COVID-19 varian baru yaitu Omicron. Saya mau sampaikan kepada saudara, itu masalah ekstern ya, yang tak terduga, yang dialami oleh banyak orang. Sehingga orang akan mengalami keterkejutan gitu saudara ya. Dan ini juga secara tidak langsung akan menjadi suatu problem bagi beberapa orang, mungkin nggak beberapa orang ya, banyak orang, bahkan semua bangsa. Kalau bagi saudara yang menyaksikan tayangan ini ada anggota keluarga saudara yang meninggal karena COVID-19, itu bukan masalah yang kecil itu saudara. Tapi hari ini kita akan melihat itu masalah ekstern yang betul-betul tak terduga. Tapi ada masalah ekstern dari seseorang, ya misalkan masalah yang dihadapi oleh seseorang, misalkan abuse atau kekerasan, baik verbal dan non-verbal, dari suami, dari istri, dari anak, banyak saudara ya, yang dilakukan orang kepada kita, misalkan orang-orang yang kita kenal loh saudara ya, itu juga suatu masalah yang dihadapi. Tapi juga ada masalah yang dihadapi secara intern, artinya dari dalam diri seseorang sendiri. Dan tadi saya sebutkan saudara, dari masalah ekstern yang tidak terduga, musibah, perampokan dan lain sebagainya, kecelakaan, ataupun ekstern secara orang-orang yang dikenal sekelilingnya, maupun intern dari orang individual tersebut, ya individual sendiri, itu semua ada satu yang sebenarnya tidak pernah disadari, tapi itu seperti apa ya, kalau saya kasih bahasanya seperti penyakit kanker yang menggerogoti, tetapi itu sangat berbahaya, yaitu rasa takut, saudara, rasa takut. Orang yang pernah mengalami sebuah kejadian, peristiwa, musibah, dirampok, diperkosa, masa pandemi COVID-19 Delta yang ada family meninggal, apa saja. Masalah kita mengalami abuse kekerasan atau baik seksual maupun kekerasan verbal dan non-verbal, atau masalah yang dialami oleh pribadi seseorang yang bahkan mungkin dia mengalami sesuatu di masa lalu yang menjadi trauma, itu kan akan menimbulkan takut di dalam diri orang tersebut. Seperti tadi saya singgung bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan ketakutan itu seperti tidak kelihatan, tetapi itu seperti kanker yang menggerogoti, dan itu yang diserang adalah jiwa. Saya sudah sampaikan saudara bahwa dalam jiwa seseorang itu ada kehendak, pikiran, dan hati di sana. Dan ketakutan ini bukan hanya sekedar dirasa seseorang, tetapi betul-betul mempengaruhi pikiran. Makanya ada beberapa konseli, atau kalau mungkin rekan-rekan semuanya nggak ngerti konseli itu apa ya, klien lah ya yang datang untuk konsul atau datang untuk konseling saudara, itu hampir rata-rata yang saya jumpai, yang saya pernah tangani ya, dan kebanyakan sih anak muda saudara ya, ada juga beberapa yang sudah lanjut usia yang berkata saya dengar suara dan lain sebagainya. Itu muncul saudara karena ketakutan yang terus ada dalam hati dan hidupnya, mungkin pernah ngalamin trauma, mungkin ada keinginan-keinginan yang tidak terwujud, yang dia akhirnya punya sesuatu tapi dipendam terus. Itu semuanya tanpa disadari akan menimbulkan suatu ketakutan, kecemasan, tadi yang saya bilang kalau di psikologi adalah anxiety disorder, itu yang akhirnya saudara betul-betul ada dalam pikiran. Jadi
kalau orang bilang aku dengar suara, sebenarnya itu tidak dengar suara audible, tetapi dalam pikirannya. Ya, dalam pikiran manusia ini kan tidak semuanya itu yang betul-betul sungguh pure murni dari pikiran kita, saudara. Oke, saudara, ini saya menyampaikan memang RSHB ini sedikit kayak pengajaran atau kayak kuliah, tapi saya tidak mau bawakan seperti kuliah, saudara ya. Tapi saya mau sampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk saudara dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi intinya Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Roh ketakutan di sini saudara, kalau kita tahu takut itu banyak saudara ya. Ada takut yang saya mungkin kategorikan kelompokan secara psikologi itu seperti fobia, ketakutan yang berlebihan itu juga anxiety disorder, tapi ketakutan yang berlebihan yang kadangkala sampai menimbulkan perilaku yang menyimpang itu fobia, saudara ya. Macam-macam, karena dalam pelajaran psikologi fobia itu bukan cuma 1, 2, 3 macam, itu puluhan saudara, ratusan bahkan. Fobia ini, fobia itu banyak sekali. Tapi saya mau sampaikan pada saudara, kita sebagai orang-orang percaya ya, Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Saya mau simpulkan gini, roh ketakutan tentunya yang dimaksud dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7 ini, roh ketakutan ini saya kategorikan adalah kecemasan atau kekhawatiran. Untuk itu firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Sebab burung di udara Tuhan pelihara, burung pipit Tuhan pelihara, bunga bakung yang di padang Tuhan hiasi, apakah dengan engkau khawatir akan menambahkan sehasta dari umurmu? Ya, dalam kitab Matius kita tahu saudara. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan hal itu? Sebab Tuhan Yesus mau mengatakan kepada saya dan saudara, ya, janganlah kamu khawatir, janganlah kamu takut, janganlah kamu cemas, sebab akulah yang akan memelihara hidupmu. Rasa khawatir itu saudara sebenarnya normal dan manusiawi sepanjang kekhawatiran itu terbatas atau sampai kepada hal yang normal kalau memang satu tentunya ada alasannya. Misalkan saya ambil contoh ya, orang tua ada di kantor dan tiba-tiba dapat telepon dari rumah, tiba-tiba anaknya panas tinggi dan sampai step ya, sampai seperti itu. Tidak ada orang tua yang oh ya sudah, lalu tenang. Tidak ada saudara. Pasti orang tua akan menjadi cemas, akan mikir, aduh akan panik. Cepetan dibawa ke dokter, dia akan telepon tetangganya, akan telepon orang yang di rumah, cepat bawa ke dokter. Dan dia tidak akan tenang sepanjang di kantor. Kalau perlu minta izin kepada atasan untuk pulang. Saudara, kekhawatiran dan ketakutan hal ini adalah normal, manusiawi. Saudara ya. Tapi ada ketakutan, kekhawatiran yang sangat berlebihan. Roh ketakutan di sini bicara kekhawatiran. Hal-hal yang belum terjadi. Bagaimana 10 tahun yang akan datang, kira-kira aku bisa menikah enggak ya? Bagaimana 50 tahun yang akan datang? Saudara, makanya Rasul Paulus bilang kesusahan sehari cukup untuk sehari. Bukan berarti kita tidak memikirkan apa yang ada di masa depan atau punya cita-cita. Bukan begitu saudara. Tetapi mari jangan khawatir. Makanya firman Tuhan juga berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Jadi ini yang pertama ya. Dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 tadi, ya, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ya, roh ketakutan di sini kekhawatiran. Yang kedua, ketakutan yang tidak pada tempatnya, artinya dalam hal tidak bijaksana. Saya ambil contoh begini saudara. Kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Oke, dan saudara, saya sangat menganjurkan kita taati apa yang pemerintah telah canangkan dengan prokes yang ketat. Yes, saya setuju harus ikut vaksin, saudara. Ya, minum vitamin, jaga jarak, pakai masker, jangan lepas masker, saudara. Sebab COVID-19 belum selesai. Jadi kalau pemerintah canangkan jangan ada kerumunan, ayo kita ikuti. Pakai masker, ya. Jadi kita harus aware, kita harus jaga kesehatan kita, ikuti anjuran pemerintah. Tetapi saudara, ya kita ambil bagian kita, tapi jangan secara psikis
kita menjadi takut dan menjadi khawatir. Kadang-kadang saya perhatikan banyak orang nggak fair, saudara. Ya, saya ambil contoh, takut nggak mau ibadah. Ada beberapa gereja yang sudah onsite, takut nggak mau ibadah. Nanti ibadah akan tertular. Saya mau sampaikan, setahu saya di tempat ibadah khususnya gereja, saudara, itu betul-betul prokesnya ketat, saudara. Ya, social distance-nya tinggi. Ya, semua tempat ibadah memberikan prokes yang ketat. Tapi kadang-kadang, saudara, nggak mau ibadah, tetapi jalan-jalan, ya. Dan kadang-kala itu tempat yang justru ada kerumunan dan lain sebagainya. Maksud saya kita harus bijaksana. Kita takut di sisi lain, takut tertular dan sebagainya, tapi kita nggak mau jaga kesehatan kita. Takut kalau tertular COVID-19 tapi nggak pakai masker, nggak fair, saudara. Ya, jadi kita tetap ambil bagian kita untuk jaga kesehatan kita, mengikuti anjuran pemerintah, saudara harus vaksin, ya saudara. Tetapi juga jangan khawatir yang berlebihan atau takut yang berlebihan. Saat saudara takut, ya saya bisa dengarkan beberapa arahan dari mungkin yang tahu medis ya, para dokter. Saudara, kalau saudara terlalu takut, cemas, imunnya makin turun, saudara. Ya, ini contoh salah satunya. Jadi mari kita belajar bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi apa? Roh yang membangkitkan kekuatan. Jadi di tengah masa-masa pandemi, masa kesulitan, atau di tengah masa-masa pergumulan saudara, saya tidak tahu masalah saudara apa, tetapi ingat bahwa Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, ini yang perlu kita camkan baik-baik, karena ketakutan itu atau ketakutan yang berlebihan itu seperti kanker yang menggerogoti. Tidak hanya dirasakan di hati seseorang, tapi nanti akan terus meningkat di pikiran. Makanya mengacaukan pikiran, saking takutnya, aduh takut ini, takut itu, takut ini. Sehingga tidak berbuat apa-apa. Jadi kita perlu aware, ambil bagian kita. Untuk itu mintalah hikmat yang datang dari Tuhan, agar kita bijaksana. Dengan kita bijaksana, kita punya hikmat, kita tidak memiliki ketakutan yang berkelebihan. Lalu yang kedua saudara, kita mau sadar bahwa Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ingat, dan ketertiban. Ketertiban ini berbicara hidup yang tertib. Tadi yang saya bilang, tertib. Ini bukan hanya bicara masa pandemi COVID-19 saja, bukan bicara virus COVID-19-nya saja, tetapi dalam kehidupan saudara, sudahkah saudara tertib? Kalau kita tertib, hidup memiliki ketertiban, memiliki kasih, gampang ditata, anak-anak muda nurut dengan aturan, nurut dengan orang tua, nurut dengan pemerintah, hidup yang tertib. Saudara-saudara yang percaya Tuhan Yesus di dalam kekristenan juga tertib, sesama saudara seiman dari berbagai denominasi juga tertib, semuanya tertib. Itulah roh yang Tuhan kehendaki. Kita saling mengasihi, membangkitkan kekuatan, saling memberikan kekuatan, saling support, dan tertib. Anak-anak raja harus hidup tertib. Saudara, saya mau tutup dengan satu ayat yang berbicara atau menyinggung tentang ketakutan adalah, saya akan bacakan untuk saudara di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kalau kasih kita kepada Yesus Kristus sempurna, kita tidak perlu takut. Tapi juga bijaksana. Tadi saya sampaikan, kita harus tertib. Amin saudara. Jadi hari ini biar pengajaran melalui RSHB menguatkan saya dan saudara. Dan saya memberikan sumbangsi saya tidak jauh lebih pintar dari saudara, khususnya bagi rekan-rekan yang saya cintai, setiap para pemimpin gereja, gembala-gembala sidang, dosen-dosen STT, mari ingat baik-baik bahwa kita diberikan tugas dan tanggung jawab bukan sekedar memfasilitasi atau memberikan fasilitas bisa beribadah dan mengajar saja yang tidak punya knowledge
pengetahuan teologi yang menjadi punya, tetapi saudara, kita juga mau menjadi alat Tuhan untuk kita bisa memperlengkapi setiap mereka, setiap umat, setiap jemaat, setiap mahasiswa untuk bisa berperan di lapangan dalam kehidupan mereka. Mereka benar-benar piawai dalam menghadapi masalah mereka, dan untuk mahasiswa juga pandai dalam menghadapi setiap hal-hal di lapangan, ya, memiliki pastoral counseling yang betul-betul tepat sasaran sehingga banyak jiwa dimenangkan, yang hidupnya tidak berkenan dipulihkan, hidupnya hancur dipulihkan, dan mereka dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus mengasihi setiap jiwa-jiwa. Terima kasih untuk perhatian saudara, dan sebelumnya saya minta maaf kalau banyak kata-kata yang mungkin tidak tepat di hati saudara, tapi satu hal yang saya mau sampaikan, saya mengasihi saudara semuanya yang menyaksikan tayangan ini, siapapun saudara, sebab Tuhan mempersatukan kita dalam kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati. See you.